Jembatan timbang. Jembatan timbang merupakan alat ukur berat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data kuantitas, maksudnya raw material dan keluarnya produk yang dihasilkan. Timbangan berfungsi untuk mengetahui berat bahan baku yang masuk ke pabrik, yaitu dengan menghitung bruto atau berat barang dengan truk, tara berat truk kosong, dan neto berat bersih barang dari TBS dan yang keluar dari pabrik. Setiap truk TBS dan CPO yang menghasilkan ke PKS mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik juga menimbang ketika truk keluar ke pabrik. Jembatan timbang pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan load cell yang berfungsi sebagai sensor beban. Sensor beban kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital monitor timbangan. Selanjutnya yang kedua adalah proses penerimaan buah. Setelah proses penimbangan, TBS kemudian dibongkar di lantai sortasi untuk dilakukan sortasi. Lantai sortasi berfungsi juga untuk penampungan sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan yang diinapkan. Untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada lantai sortasi menggunakan sistem first in first out atau FIFO. Proses selanjutnya adalah proses pemeriksaan kualitas sortasi. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas TBS yang diterima perusahaan dengan cara pemilihan satu persatu TBS. Fungsinya adalah sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Membantu tercapainya rendemen pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang akan dilakukan. Mengendalikan buah yang di luar kriteria. Untuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga, proses sortasi dilakukan dengan lebih cermat di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria mutu dan kurang dari 7 kilo, buah mentah, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit dimasukkan kembali ke dalam truk untuk ditimbang sebagai tara. Hasil sortasi panen digunakan untuk menghitung rendemen distribusi tiap-tiap afdeling, pemasok, dan membuat material balance. Selanjutnya adalah lori. Lori adalah alat untuk mengangkut TBS dari loading ram menuju rebusan. Lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS di sterilizer. Jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas perebusan tercapai. PMKS Sesako memiliki 108 lori yang berkapasitas 4,5 ton. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan pengisian lori dilakukan secara optimal. Agar mencapai kapasitas, dudukan lori harus tepat di atas rel agar tidak terpeleset dan jatuh. Roda lori agar tetap berjalan lancar. Gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, yang selanjutnya adalah sterilizer. Sterilizer ini berbentuk vertikal, adalah bejana uap bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap atau steam. Steam yang digunakan adalah saturated steam dengan tekanan 1,8 sampai 2 kg per cm dan suhu 110 sampai 120 derajat Celcius yang diinjeksi dari boiler. Bejana ini dilengkapi dengan alat ukur tekanan, pipa uap masuk atau inlet, pipa kondensat. Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak, yaitu triple pack. Adapun tujuan dari proses perebusan atau sterilizer ini, yang pertama untuk membantu melepas butir-butir buah dari tandannya. Yang kedua untuk menurunkan kadar kandungan air di dalam buah. Yang ketiga, untuk mengurangi peningkatan FFA karena perebusan dapat menonaktifkan enzim-enzim lipase penyebab hidrolisa minyak. Yang keempat, mengumpulkan zat putih telur atau protein dalam buah agar pemurnian minyak mudah dilakukan untuk mengkoagulasi unsur-unsur putih telur. Yang kelima, untuk melunakkan daging buah, persiapan proses pengempaan dengan melunakkan buah dan melepaskan mesokarp dari nut. Yang keenam, untuk mempersiapkan dalam proses pengolahan biji dengan membantu melepaskan kernel dari cangkang dan membantu cangkang agar mudah pecah. Yang ketujuh, untuk suplai bagian ketersediaan buah terebus atau cooking fruit branch atau CFB.
Tujuan perebusan 3 puncak sterilizer ini adalah yang pertama tahap 1 pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah atau air kondensat. Yang tahap kedua pembuangan udara dan penguapan air dari tandan buah. Tahap ketiga, pematangan dan pelunakan daging dan membuat kejutan terhadap biji agar terjadi pengelopakan. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan hasil rebusan buah yang sempurna, mengingat kerapatan brondolan dalam tandan buah semakin padat atau solid. Untuk mencapai kematangan perebusan brondolan, bagian dalam diperlukan panas yang cukup. Pembuangan air, kondensat, dan udara pada puncak 1 dan 2 harus benar-benar sampai habis, karena air dan udara merupakan penghantar panas yang buruk. Pada puncak 3, perebusan dilaksanakan selama 45 menit tergantung pada kondisi buah. Waktu yang digunakan untuk sterilisasi adalah 75-80 menit. Sedangkan waktu untuk satu siklus perebusan 110-120 menit. Nah, yang selanjutnya adalah tippler atau hosting crane. Tippler berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam scraper conveyor dan dibawa ke thresher. Jumlah tippler di PMKS Sesako ada 1 unit. Tippler bekerja dengan cara memutar lori sebesar 360 derajat sampai buah dalam lori habis tertuang. Tippler digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas pabrik dapat tercapai. Waktu yang dibutuhkan untuk menuangkan tandan buah rebus dari lori itu sebanyak 5 menit. Selanjutnya adalah thresher. Thresher berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong atau membawa janjangan keluar. Dengan putaran drum thresher 23 rpm, brondolan akan terpisah dengan janjangannya akibat dibanting dan jatuh ke dalam, lalu dibanting kembali dan jatuh. Thresher terdiri dari sebuah drum yang sisinya berbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu yang berfungsi agar brondolan yang terpipil jatuh ke bawah, dan dilengkapi dengan sirip atau skat yang berfungsi untuk penghadangan tandan agar terjadi pengangkatan dan pembantingan serta mengarahkan janjangan dan membawanya ke ujung drum. Brondolan yang terpisahkan akan masuk pada lubang tersebut dan akan jatuh ke konveyor, dan selanjutnya brondolan diangkut ke stasiun pengempaan. Sedangkan tandan yang sudah terpisah dengan brondolan akan terbanting dan keluar akibat adanya spike plate atau plat pembawa yang sengaja dipasang dengan kemiringan 5 derajat. Thresher, faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja thresher. Yang pertama itu putaran dari thresher itu 23 rpm, pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah dan disesuaikan dengan kapasitas alat sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Ketinggian bantingan tandan buah rebus di dalam drum. Untuk perebusan yang sempurna, ketinggian bantingan cukup 1,2 meter. Hal ini diperoleh dengan putaran drum yang sesuai 23 rpm. Kemiringan spike dan jumlah pisau pelempar, kebersihan dan jarak kisi-kisi sisi drum. Efektivitas thresher dapat dilihat dari USF atau unstripped fruit, yaitu brondolan yang sudah lepas dari spiket tetapi tidak mau keluar dari tandan. Oil loses pada janjangan kosong. Yang selanjutnya adalah digester. Digester adalah ketel tegak yang mempunyai dinding rangkap, poros pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengadu. Jumlah pisau pengadu dalam satu buah digester terdiri dari 4 pasang pisau pengadu yang bertingkat dan 1 pasang pisau lempar. Letak pisau-pisau ini dibuat bersilangan antara pasangan yang satu dengan yang lain agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Untuk start awal, digester diisi penuh 80-90%, kemudian diputar selama 15 menit dan line press dibuka.
Fungsi digester adalah melumatkan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, mempersiapkan feeding press, menaikkan temperatur, meniriskan minyak, dan homogenis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja digester. Kondisi pisau pengaduk digester: jika aus, segera diganti. Level volume buah dalam digester minimal berisi 3/4 dari volume digester. Pisau bagian atas tertutup oleh brondolan. Temperatur dijaga pada suhu 90-95 derajat Celcius untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air. Temperatur dalam digester dijaga dengan menginjeksikan steam ataupun dengan menggunakan steam jacket. Kebersihan bottom plate, kematangan buah yang sudah direbus, kecepatan pengadukan yaitu sebesar 25 rpm, kondisi plat siku, penahanan pada dinding digester, waktu pengadukan 15-20 menit. Yang selanjutnya adalah screw press. Screw press ini berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres. Proses pengepresan dilakukan dengan menggunakan tekanan screw yang ditahan oleh kon. Daging buah diperas sehingga melalui lubang-lubang press cake minyak ini dipisahkan dari serabut dan biji. Tekanan kon yang rendah mengakibatkan losses minyak pada fiber tinggi, tetapi persentase biji pecah kecil dan ampas yang dihasilkan basah. Sebaiknya tekanan kon yang terlalu tinggi mengakibatkan presentase biji pecah tinggi, tetapi losses minyak pada fiber rendah. Tekanan kon 38-50 bar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja press yaitu kondisi warm atau main screw press, tekanan kon, kematangan buah yang direbus, kebersihan pada press cake, air delusi yang berfungsi untuk mempermudah proses pemisahan minyak dari daging buah. Jika air delusi terlalu sedikit, minyak yang dihasilkan lebih murni, tetapi losses minyak tinggi. Temperatur air delusi harus dijaga 95 derajat Celcius. Penambahan air delusi dilakukan sebanyak 15-20% terhadap TBS yang diolah. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah ampas gempa atau press cake harus keluar merata di sekitar konus. Tekanan hidrolik pada akumulator 38-50 kg per cm. Bila screw press harus berhenti lama, screw press harus dikosongkan. Norma yang diizinkan di stasiun gempa atau press adalah oil losses pada fiber 3,5-4,5%, oil losses pada biji maksimal 0,5-1%. Sand trap tank. Sand trap tank berfungsi sebagai penangkap pasir. Minyak kasar yang keluar dari press dialirkan menuju sand trap tank. Temperatur pada sand trap tank harus mencapai 95 derajat Celcius. Minyak yang masuk ke sand trap tank 1 akan diendapkan pasirnya lalu minyak pada bagian atas akan langsung masuk ke sand trap tank 2 dan pasir akan mengendap ke bawah untuk di blown down. Blown down ini dilakukan setiap 4 jam sekali. Minyak pada bagian atas akan dialirkan ke vibro separator. Yang selanjutnya adalah vibrating screen. Vibrating screen ini berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar atau crude oil dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Jenis-jenis vibrating screen ini ada 3, yaitu single deck, double deck, dan triple deck. Vibrating screen ini jenis single deck. Ukuran mesh yang digunakan adalah ukuran mesh 20. Serabut-serabut hasil pemisah pada vibrating screen ini akan dikembalikan lagi ke bottom cross conveyor untuk diproses kembali. Getaran fs ini dikontrol melalui penyetelan bandul yang diikat pada elektromotor getaran, yang kurang menyebabkan pemisahan tidak efektif. Contoh kebersihan fs harus dilakukan secara rutin agar padatan yang terbuang dari hasil penyaringan.
Yang selanjutnya adalah crude oil tank. Ini berfungsi sebagai penurunan kadar NOx pada minyak non-oil solid. Akan mengendap pada bagian dasar tangki. Minyak pada bagian atas akan dipompakan menuju clarifier tank. Bagian dalam dari crude oil tank harus dilengkapi sistem pemanasan steam coil dan sistem injection. Suhu crude oil tank ini sebaiknya 95 derajat Celcius. Blowdown-nya pada tangki ini dilakukan 6 hari sekali. Continuous tank ini berfungsi untuk memisahkan minyak, sludge, dan NOx secara gravitasi berdasarkan perbedaan berat jenis. Pada continuous tank dapat dilakukan penambahan air agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dengan suhu 90-95 derajat Celcius. Apabila kejenuhan terjadi, maka proses pemisahan minyak akan sulit terpisah karena minyak sudah mengental dan menyatu dengan sludge. Untuk mengetahui kinerja continuous tank ini, maka indikator yang digunakan adalah kandungan minyak pada sludge underflow maksimal 8%. Ketebalan minyak pada continuous tank ini sebanyak 30-50 cm, baru dilakukan pengutipan minyak melalui skimmer dan akan dibawa ke oil tank. Di dalam continuous tank, terdapat pengaduk yang bergerak dengan kecepatan 4 rpm. Hal ini dilakukan agar pada minyak tidak terjadi kejenuhan dan melepaskan partikel minyak yang terjebak di sludge. Apabila putaran terlalu cepat, maka akan membuat sludge bercampur dengan minyak. Panas yang harus dijaga dipertahankan sekitar 90-95 derajat Celcius agar proses pemisahan lancar. Pada tangki ini dilakukan analisis laboratorium pada minyak. Apabila kadar NOx sudah tinggi, maka dilakukan blowdown dan dialirkan ke descentage. Hal yang perlu diperhatikan pada CST ini, air dilusi, kecepatan stirrer atau pengaduk, steam yang masuk, drain atau blowdown, temperatur. Yang selanjutnya oil tank. Minyak continuous tank akan mengalir ke oil tank. Oil tank berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran dan partikel sludge. Minyak masuk pertama kali ke oil tank nomor 4. Kotoran dan partikel sludge akan mengendap karena adanya gaya gravitasi dan perbedaan berat jenis. Kotoran akan mengendap pada bagian bawah oil tank nomor 4. Sedangkan minyak pada oil tank nomor 4 akan dipompakan ke oil tank nomor 3 untuk diendapkan dan dimasak selama 90 menit. Minyak dari oil tank nomor 3 akan dipompakan ke oil tank nomor 2. Untuk sirkulasi mengurangi kadar air, selama sirkulasi suhu tetap terjaga pada 95 derajat Celcius, setelah selesai sirkulasi minyak akan dipompakan ke oil blower. Oil tank nomor 1 untuk cadangan. Hasil blowdown akan dialirkan ke monotank, untuk selanjutnya akan dipompakan ke continuous tank. Faktor yang mempengaruhi kinerja oil tank adalah temperatur, kondisi steam coil, dan blowdown. Oil blower. Minyak dari oil tank lalu akan dihisap ke oil blower. Oil blower ini berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Di dalam oil blower terjadi perbedaan tekanan antara udara luar oil blower dengan udara dalam. Tekanan di dalam oil blower sangat rendah. Pada tekanan yang rendah, fluida akan lebih cepat menguap meskipun belum mencapai titik didihnya. Minyak dan air memiliki titik didih yang berbeda. Minyak memiliki titik didih lebih tinggi dari air sehingga minyak tidak terikut menguap dengan air. Pada saat minyak terhisap ke oil blower, minyak akan dispray ke oil blower melalui nozzle sehingga air di dalam minyak akan mudah menguap dan terhisap oleh oil blower. Selanjutnya terdorong keluar ke wadah penampungan air oleh blower. Karena titik didih minyak lebih besar daripada air, maka minyak tidak menguap dan jatuh ke bawah dihisap oleh oil transfer pump yang kemudian mengalir ke daily tank. Yang selanjutnya adalah stock tank. Fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan sebelum dikirim. Faktor yang harus diperhatikan pada stock tank yaitu kebersihan tangki. Stock tank harus dibersihkan secara rutin karena kebersihan tangki mempengaruhi kenaikan kadar FFA dan kotoran. Kondisi steam coil, kondisinya ini harus diperiksa rutin karena kebocoran steam coil dapat mengakibatkan naiknya kadar air pada CPO. Temperaturnya itu 40-60 derajat Celcius. PT
Sofindo Matapel memiliki satu stok tank dengan kapasitas 700 ton. Yang selanjutnya adalah sludge tank. Berfungsi sebagai tempat menampung sludge sementara sebelum diolah di descenter. Dilakukan pemanasan pada sludge agar tidak jenuh pada suhu 80-95 derajat Celcius. Terjadi proses pengendapan pada bagian bawah sludge tank yaitu sludge dan nose. Dari dasar tangki dipompakan ke balance tank untuk umpan di center, lalu akan dilakukan blowdown apabila endapan nose pada dasar sludge tank telah sangat kental. Sludge hasil pengendapan akan dipompakan ke balance tank. Yang selanjutnya adalah descenter. Sludge spesial itu cairan lumpur dari continuous tank yang masih mengandung minyak maksimum 8% dan diolah lebih lanjut oleh descenter. Alat ini memisahkan fraksi minyak atau crude oil, fraksi cair atau water phase, dan fraksi padat atau solid. Prinsip kerja alat ini adalah memisahkan ketiga fraksi dengan putaran kurang lebih 3.500 rpm dan karena berat jenis yang berbeda. Keberhasilan dalam pengoperasian descenter dipengaruhi oleh komposisi umpan yang akan diolah karena ratio di antara minyak, air, dan lumpur mempengaruhi terhadap daya pisah alat tersebut. Fungsi alat descenter tersebut, perimbangan kapasitas alat dengan jumlah alat yang diolah. Water phase tank adalah tangki sebagai tempat penampungan water phase hasil dari pemisahan descenter yang masih mengandung minyak. Water phase hasil dari descenter akan diolah kemudian akan dilakukan proses pengutipan minyak sludge separator. Sludge separator ini adalah alat untuk mengutip minyak yang masih terkandung di dalam water phase dengan cara sentrifungsi dengan diputar 4.200 rpm di mana minyak, air, dan nose dengan berat jenis yang lebih tinggi akan terlempar keluar dari poros dan minyak yang berat jenis lebih rendah akan masuk ke dalam proses. Kapasitas sludge separator ini ditentukan oleh ukuran nozzle yang digunakan. Ukuran nozzle yang dipakai sekecil mungkin untuk meminimumkan kehilangan minyak pada drap buang sludge separator. Pengoperasian sludge separator dengan cara membuka keran air dipenuhi dan mengatur keran umpan sludge separator dikontrol melalui sudut flap dan side glass air membentuk 150. Minyak akan keluar dan langsung dipompa ke monotank, sedangkan nose akan dipompa ke descenter tank. Monotank, minyak hasil pemisahan descenter, sludge, dan separator, dan hasil pengutipan dari fat pit langsung mengalir ke monotank. Minyak yang ditampung oleh monotank akan dikembalikan ke continuous tank untuk diolah kembali. Pada monotank ini juga terjadi proses pengendapan kotoran dan sludge yang masih terikut dalam minyak kemudian akan dibuang ke parit menuju fat pit. Yang selanjutnya adalah descentage tank. Descentage tank ini berfungsi sebagai tempat penampungan air kondensat rebusan yang akan digunakan sebagai air dilusi pada stasiun press. Descentage tank juga menampung blowdown dari continuous tank, sludge tank, dan water phase tank dan lumpur dari sludge separator. Untuk kembali dilakukan pengendapan untuk memisahkan minyak dan mengutip kembali di aliran continuous tank. Sementara sisanya aliran ke fat pit. Fat pit ini berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisah dari descentage tank dan aliran dari parit stasiun klarifikasi. Fat pit terdiri dari 4 bak dan dilengkapi dengan sekat-sekat. Gunanya sekat untuk mengutip sisa-sisa minyak yang mungkin masih ada dan mengendapkan kotoran. Minyak yang terkutip akan dipompakan ke descentage tank. Yang selanjutnya adalah cake breaker conveyor atau CBC. Ampas rempah atau cake dari stasiun press akan langsung jatuh ke cake breaker conveyor untuk dibawa ke depericarper. Cake breaker conveyor ini berfungsi untuk membawa cake yang masih mengandung fiber dan nut ke depericarper serta memecahkan gumpalan cake dari presan agar mempermudah di dalam pemisahan antara fiber dan nut. Fiber akan terhisap oleh separating column untuk selanjutnya dibawa ke fiber cyclone sebagai bahan bakar boiler. Sedangkan nut akan jatuh menuju depericarper untuk selanjutnya akan dibersihkan serabut-serabut halus yang masih menempel pada bagian luar nut yang meredam lemparan dari ripple mill dan nutcracker sebagai alat pemecah. Yang selanjutnya adalah separating column. Separating column ini, alat ini berfungsi untuk menghisap
fibre. Pemisahan dilakukan dengan hisapan dari fibre siklen dengan pengaturan dari airlock. Penghisapan dilakukan dengan prinsip perbedaan berat jenis di mana berat jenis paling ringan fibre akan terhisap ke fibre siklen. Serabut yang terhisap langsung dibawa menuju airlock. Lalu fiber akan dibawa oleh konveyor untuk menjadi bahan bakar boiler. Donut berat jenis yang berat akan jatuh ke bawah dan akan langsung masuk ke debris-carper. Debris-carper ini berfungsi untuk membersihkan nut dari kotoran dan fiber yang masih melekat pada nut. Putaran debris-carper 15 rpm. Di dalam debris-carper terdapat sudut-sudut yang digunakan untuk membawa nut berjalan ke ujung dari debris-carper yang terdapat lubang-lubang sebagai tempat masuknya nut yang sudah dipisahkan kotoran dan fiber. Nut silo, nut yang dibawa oleh wet nut conveyor membagi nut menuju nut silo nomor 1 dan nomor 2. Alat ini berfungsi sebagai tempat nut pemanasan nut agar cangkang dan inti berpisah atau koplak yang dapat memaksimalkan kerja ripple mill dan nut cracker. Yang selanjutnya adalah nut grading. Nut grading ini berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan ripple mill dan nut cracker. Lubang 1 untuk nut dan diameter yang kecil, lubang 2 untuk nut dengan diameter sedang, dan lubang ini untuk umpan ripple mill 1 dan 2. Sedangkan lubang 3 untuk nut berdiameter besar dan nut dura lubang ini untuk umpan nut cracker. Nut grading berputar dengan kecepatan 23 rpm. Pemisahan ini terjadi karena adanya putaran dan lubang dari drum dengan diameter berbeda. Nut grading ini berfungsi untuk memisahkan biji menurut ukuran yang berbeda sebagai umpan ripple mill dan nut cracker. Lubang 1 untuk nut dengan diameter yang kecil, lubang kedua untuk nut dengan diameter sedang, dan dua lubang ini berfungsi untuk umpan ripple mill 1 dan 2. Sedangkan lubang 3 untuk nut berdiameter besar atau nut dura. Lubang ini untuk umpan nut cracker. Nut grading berputar dengan kecepatan 23 rpm. Pemisahan ini terjadi karena adanya putaran dan lubang dari drum dengan diameter berbeda. Ripple mill, alat ini berfungsi untuk memecahkan nut dengan cara menggiling. Nut yang masuk ke ripple mill akan digiling oleh rotor bar ripple mill dan ditahan dengan stator bar ripple mill yang memiliki permukaan yang kasar yang menyebabkan terjadinya pecahnya nut. Faktor yang mempengaruhi efisiensi pemecahan, jarak atau clearance antara rotor dengan stator, RPM, tingkatnya kekeringan nut, pengukuran besarnya jarak harus dilakukan berdasarkan bahan baku yang masuk agar nut dapat pecahan sempurna. Nut cracker, alat ini berfungsi memecahkan biji dengan sistem memparan biji yang berdiameter besar ke dinding nut cracker dengan kecepatan tinggi, maka biji yang memiliki diameter yang besar sekalipun akan pecah. Kadar air biji yang rendah akan lebih mudah dipecah dan menghasilkan inti utuh, dan sebaliknya bila kadar air yang tinggi akan mengakibatkan biji akan lebih sulit dipecah dan sering menghasilkan biji pecah dan inti lekat yang menyebabkan kehilangan kernel akan meningkat. Pemecahan biji di atas kapasitas yang sudah ditetapkan akan menurunkan efisiensi pemecahan biji, yaitu sering ditemukan biji utuh dan inti lekat dengan persentase yang besar. Yang selanjutnya adalah LTDS. LTDS ini adalah Light Tenera Dry Separator. LTDS ini berfungsi untuk menghisap cangkang halus. Aliran udara terjadi karena adanya hisapan dari blower LTDS siklon yang memisahkan cangkang dengan udara pembawanya, sehingga pecahan cangkang yang terbawa dalam aliran akan terpisah dengan udara dan jatuh ke bawah menuju airlock dan akhirnya jatuh ke horizontal cell conveyor menuju stasiun boiler. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja LTDS adalah hisapan atau damper airlock dan fan, kebocoran ducting, dan kualitas serta kuantitas umpan masuk. Clay bed adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah, yaitu dengan bantuan media lumpur dari tanah liat. Inti dan cangkang dari LTDS akan masuk ke dalam clay bed. Di clay bed terjadi pemisahan akibat adanya beda berat jenis antara inti dan cangkang dan cairan tanah liat. Cairan tanah liat media memisah yang memiliki berat jenis di antara cangkang dan inti. Berat jenis cairan tanah liat dapat disesuaikan dengan cara menaikkan kekentalan larutan atau menaikkan viskositas cairan lumpur tersebut. Lumpur dari tanah atau lempung atau liat yang baik memiliki 1,120 kg per liter.
Yang selanjutnya adalah kernel dryer. Kernel dryer ini berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti. Penurunan kadar air pada inti bertujuan untuk menghindari penjamuran pada saat penyimpanan. Temperatur kernel dryer ini 80 derajat Celcius. Ini dilakukan agar pengeringan pada inti sempurna sampai pada dalam intinya. Kadar air inti maksimal 7%. Kapasitas kernel dryer ini 10 ton. Nah, yang selanjutnya adalah pneumatic blower. Kadar kotoran atau impurities yang dikehendaki konsumen pada inti adalah maksimal 5%. Untuk itu, PKS PT Sofindo Matapao menggunakan pneumatic blower untuk mengurangi kadar kotoran dalam inti. Prinsip kerja alat ini sama dengan LTDS atau pemisah cangkang dan inti dengan sistem kering. Karena perbedaan berat jenis cangkang atau kotoran pada inti kering akan jatuh ke bawah. Sedangkan inti kering akan terikut oleh hisapan blower menuju kernel bin. Kernel bin ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Kernel bin sebaiknya dilengkapi fan agar uap air yang terkandung dalam inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam storage lembab yang kemudian menyebabkan timbulnya jamur pada inti. Sekian pemaparan materi dari saya pada proses pasca panen. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.